Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Perkenalkan, saya Putri Nur Alda, NIM 231401-016. Saya Ulfa, NIM 231401-036. Kami akan menjelaskan tentang pemrosesan paralel dan komputer multicore. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi tersebut. Pemrosesan paralel adalah metode komputasi yang menjalankan dua atau lebih prosesor atau CPU untuk menangani bagian-bagian terpisah dari keseluruhan tugas. Membagi bagian-bagian tugas yang berbeda di antara beberapa prosesor membantu mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Sistem apapun yang memiliki lebih dari satu CPU dapat melakukan pemrosesan secara paralel, serta prosesor multicore yang umum ditemukan pada komputer saat ini. Prosesor multicore adalah chip sirkuit terpadu yang berisi dua atau lebih prosesor untuk kinerja yang lebih baik, konsumsi daya yang lebih rendah, dan pemrosesan beberapa tugas yang lebih efisien. Pengaturan multicore ini seperti memiliki beberapa prosesor terpisah yang terpasang di komputer yang sama. Sebagian besar komputer memiliki 2 core hingga 12 core. Pemrosesan paralel umumnya digunakan untuk melakukan tugas dan perhitungan yang rumit. Ilmuwan data umumnya menggunakan pemrosesan paralel untuk pengaturan dan tugas yang membutuhkan banyak data. Selanjutnya, bagaimana pemrosesan paralel bekerja? Pertama, pemrosesan paralel membagi tugas antara dua atau lebih mikroprosesor. Biasanya, tugas yang kompleks dibagi menjadi beberapa bagian menggunakan perangkat lunak khusus yang menugaskan setiap bagian ke prosesor berdasarkan elemen komponen tugas. Tugas yang lebih besar dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang sesuai dengan jumlah, jenis, dan ukuran unit pemrosesan yang tersedia. Kemudian, setiap prosesor menyelesaikan bagiannya dan perangkat lunak yang menyusun kembali data dan menjalankan tugas. 2. Biasanya setiap prosesor beroperasi secara normal dan melakukan operasi secara paralel sesuai instruksi. Menarik data dari memori komputer, prosesor juga mengandalkan perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga dapat tetap sinkron terkait perubahan nilai data. Dengan asumsi semua prosesor tetap sinkron satu sama lain, di akhir tugas, perangkat lunak akan menyatukan semua bagian data. Ketiga, proses paralel yang berbutir halus atau berbutir kasar. Dalam pemrosesan paralel berbutir halus, tugas berkomunikasi satu sama lain beberapa kali. Ini cocok untuk proses yang memerlukan data waktu yang nyata. Di sisi lain, pemrosesan paralel berbutir kasar menangani bagian tugas yang lebih besar dan memerlukan komunikasi yang lebih jarang antara prosesor. Jenis pemrosesan ini lebih berguna dalam aplikasi yang memiliki tugas dengan saling ketergantungan minimal dan dapat secara alami dibagi menjadi bagian yang lebih besar. Selanjutnya, jenis-jenis pemrosesan paralel. 1. SISD, Single Introduction Single Data, adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Kedua, SIMD, Single Introduction Multiple Data, menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Ketiga, MISD,
Multiple Introduction Single Data menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. Keempat, MEMD Multiple Introduction Multidata menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Adapun fungsi pemrosesan paralel. 1. Meningkatkan kecepatan pemrosesan dengan memecah tugas besar menjadi beberapa bagian. Waktu pemrosesan dapat dikurangi secara signifikan karena beberapa bagian diproses secara bersamaan. 2. Pemrosesan paralel memungkinkan pemanfaatan beberapa prosesor atau inti dalam satu waktu, meningkatkan efisiensi perangkat keras. Ketiga, skalabilitas pemrosesan paralel dapat diterapkan pada sistem dengan banyak prosesor atau sistem terdistribusi yang memungkinkan tugas-tugas besar diselesaikan dengan lebih cepat saat sumber daya bertambah. 4. Mengatasi tugas besar atau kompleks. Tugas-tugas besar seperti analisis data besar atau big data, simulasi ilmiah, atau rendering grafis seiring kali membutuhkan pemrosesan paralel agar dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. 5. Peningkatan kinerja pada aplikasi multitasking, aplikasi yang membutuhkan banyak tugas yang dijalankan secara bersamaan, seperti server web atau aplikasi streaming, sangat diuntungkan dari pemrosesan paralel. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu komputer multicore. Komputer multicore juga dikenal sebagai chip multiprosesor yang menggabungkan dua atau lebih prosesor yang disebut card, di mana setiap inti terdiri dari komponen prosesor yang independen, seperti register, ALU, perangkat keras pipa, dan untuk kontrol. Nah, kalau secara umum, komputer multicore ini adalah sistem yang memiliki lebih dari satu inti pemrosesan dalam satu prosesor, yang memungkinkan pemrosesan paralel yang dimana tugas bisa diselesaikan secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan berkecepatan kerja. Adapun perbedaan antara multiprosesor dan multi-card system, kita bisa simpulkan multiprosesor merupakan sistem komputer dengan dua atau lebih CPU yang identik membagi akses secara penuh kepada RAM atau shared memory multiprosesor. Sedangkan multi-card processor adalah sebuah CPU yang memiliki lebih dari sebuah card. Selanjutnya, penjelasan dari multi-core processor. Multi-core processor adalah sebuah prosesor komputer yang terdiri dari dua chip atau lebih, memiliki unit pengolah secara terpisah, yang dimana masing-masing bekerja dan mengeksekusikan instruksi programnya. Nah, multi-core processor ini juga dapat meningkatkan perform sistem, yaitu dengan menyembunyikan latensi memori, yang kemudian mengoptimalkan pemakaian bandwidth data pada komputer yang tersedia untuk menyediakan data kepada prosesor ketika dibutuhkan. Prosesor adalah sebuah chip yang biasa dikenal dengan sebuah mikroprosesor yang dimana berfungsi untuk memproses data yang diterima dari input, kemudian memproses dan menghasilkan output. Nah, di dalam prosesor memiliki tiga hal yang sangat penting. Yang pertama itu arithmetic logical unit atau ALU, merupakan salah satu bagian dari mikroprosesor yang fungsinya melakukan
fungsi perhitungan aritmatika dan logika. Yang kedua, ada kontrol unit, yaitu CU, di mana CU ini adalah bagian dari mikroprosesor yang tugasnya memberikan arahan atau memberikan kontrol terhadap operasi yang dilakukan pada bagian aritmatik logika unit atau ALU. Yang ketiga, memori unit atau MU. MU merupakan alat penyimpanan kecil yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses pada prosesor. Memori unit ini sifatnya sementara untuk menyimpan data pada saat diproses dan pengolahan data selanjutnya. Berikut memahami konsep istilah CPU, thread, dan proses. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit atau sering disebut prosesor, adalah sebuah komponen hardware yang berperan sebagai otak komputer karena CPU bertugas untuk mengatur semua aktivitas dan bagaimana program dijalankan. Selanjutnya, core, yang dimana bagian inti dari CPU yang juga merupakan komponen hardware, tugasnya menerima instruksi, melakukan perhitungan, dan melakukan tindakan sesuai dengan instruksi yang diterima. Yang kedua, ada thread, di mana thread ini adalah unit pengeksekusian tugas. Tapi thread ini bukan sebuah komponen dari hardware. Bayangkan thread itu adalah benang yang terhubung ke core prosesor. Nah, benang ini berfungsi sebagai jalur masuk untuk setiap perintah atau tugas yang diberikan untuk dapat dieksekusi oleh core CPU. Contohnya, misalnya kita melakukan perintah di terminal untuk membuat folder, maka perintah itu yang akan melalui sebuah thread untuk kemudian dieksekusi oleh core CPU. Adapun multithreading, di mana multithreading ini adalah kemampuan sebuah CPU untuk mengeksekusi banyak thread secara concurrent atau bersamaan. Artinya, sebuah proses dalam eksekusi ini yang lebih cepat. Terakhir, ada proses, di mana proses ini merujuk pada satu proses yang memiliki banyak thread. Misalnya saat kita membuka browser, dalam proses itu tentu akan menjalankan beberapa perintah kecil, yaitu behind the process. Perintah-perintah itulah yang akan melalui banyak thread. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bawakan, pemrosesan paralel merupakan metode yang membagi tugas besar menjadi subtugas yang lebih kecil untuk dieksekusi secara bersamaan, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Ini menjadi penting dalam menangani tugas yang kompleks dan membutuhkan waktu pemrosesan yang lama. Sedangkan komputer multi-core mendukung pemrosesan paralel dengan menyediakan beberapa inti prosesor atau core dalam satu chip. Setiap inti mampu menjalankan tugas-tugas secara independen atau bersama-sama untuk mempercepat eksekusi aplikasi. Adapun keuntungan utama dari pemrosesan paralel dan komputer multi-core, yaitu peningkatan performa dan kecepatan pemrosesan, pemanfaatan lebih optimal dari sumber daya perangkat keras, skalabilitas yang lebih baik untuk aplikasi besar seperti analisis data, simulasi, dan kompetisi ilmiah. Dan tren masa depan menunjukkan bahwa dengan perkembangan teknologi multi-core dan pemrosesan paralel akan terus menjadi fondasi penting dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.